saat kita proses belajar mengajar tadi, itu kita bisa pantau partisipan yang masuk tadi, bisa pantau mulai dari nama, untuk perangkat apa yang dipakai, itu bisa kita pantau melalui tim ini. Itu pertanyaan dari Bu Endang. Artinya konvensional itu kan kita sudah tahu semua, tapi kalau untuk tim kan itu kemudahan kita adalah, tujuan kita adalah di saat partisipan masuk daftar hadir, kita bisa unduh dan kita bisa cek siapa sih yang masuk di rentang waktu yang sudah kita tentukan. Secara otomatis nanti kita ketahuan. Yang berikut, pertanyaan yang kedua dari SMK. Berapa tadi, Pak? Untuk ke sana, Pasar, saya tambahkan sedikit. Mungkin kalau memang bisa dipraktekkan saja nanti bagaimana pengaturan durasi waktunya di Microsoft Teams. Kalau ada yang dipraktekkan begitu. Oke. Ya, jadi, ya, ini masih kelihatan di kalender. Ya. Untuk menentukan. Atau mau sampai sana ya? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Oke. Ya. Nggak usah dulu kalau begitu, Pak, nanti. Ya. Maka kita lanjut ke SMK tadi. Oke, silakan. Untuk SMK, Bapak, praktek di SMK memang sangat luar biasa, mungkin sekitar 65-70% mungkin ya di saat sudah prakterin kayaknya. Itu sebenarnya prakterin itu juga kan harus ada proses pembelajaran. Nah, selama ini mungkin yang ada kendala di sekolah-sekolah yang tidak punya platform atau tenan yang dimiliki oleh sekolah, maka ini bisa dipakai. Tim ini sangat simple, bisa aplikasi handphone atau Android, bisa juga personal komputer, bisa juga laptop, dan sangat mudah digunakan, simple dan mudah. Ini kalau praktek, Bapak, seandainya ada guru yang praktek sementara siswanya di rumah, sebenarnya kita tinggal harus terlibat 2 orang lah. Seorang guru yang praktek itu ini kan juga punya fasilitas itu. Jadi begitu guru praktek dilakukan di tim, itu siswa itu langsung mengikuti, langsung bisa memperhatikan dan langsung bisa mempraktekkan juga di sana, bahkan bisa membuat satu catatan penting gitu. Begitu, Pak Imam. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena ini penanyanya, yang mau bertanya lagi silakan nanti bisa raise hand. Kemudian yang tidak raise hand bisa menuliskan izin bertanya di kolom chat ya. Nah, selanjutnya mungkin Pak Sartono silakan dilanjutkan materinya, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjut, bagaimana cara menentukan waktu kegiatan di Microsoft Teams. Pertama, itu klik kalender. Oke. Yang kedua, kita klik schedule meeting. Nah, disinilah yang kita bisa atur waktunya. Judulnya apa? Mungkin di sini live meetingnya apa, kegiatannya, pertemuan pertama, materi apa gitu ya, gitu. Nah, di sini pesertanya akan tentukan di dalam kelasnya, Bapak Ibu, jika nanti sekolahnya sudah membuat akun Microsoft meskipun masih free gitu. Yang kedua, menentukan tanggal pelaksanaan. Nah, seandainya tanggal 8 di Senin jam 8 pelaksanaan tanggal 9 dengan 8 hari ini. Tanggal 9 pembelajaran jam 7.30 sampai 9.30. Nah, ini lokasinya mana gitu kan? Mungkin daring, bisa saja daring. Keterangan ini Bapak Ibu harus bisa diisi, boleh juga tidak. Ini memberikan keterangan bahwa pertemuan 1 materi apa,
siap dilaksanakan oleh siapa gitu, silakan. Kalaupun tidak, bisa dilewati. Setelah itu save, ya. Setelah itu save. Tanggal 9. Ya. Satu materi apa ini udah nanti. Nah, inilah yang kita harus jadwalkan gitu ya. Ini contohnya mahasiswanya. Nah, oke, setelah itu ini aku cara mengannya. Ini diklik, di copy link. Copy link address. Pendek kita. Nah, supaya mudah diingat, kalau ini itu dipendek. Banyak macam sih kita mau mendekin link, tinggal tunggu aja. Nah, itu pastikan link di sini karena panjang harus pendekin gitu ya. Nah, diidentitaskan. Pertemuan 1. Oke, link inilah yang nanti Bapak Ibu bagi ya, bagi ke siswa sehingga nanti siswa bisa join. Begitu join nanti sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Saya join dulu ya. Join. Nah, inilah akun guru. Nanti bisa nah, Pak Muhammad Yusuf masuk ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Oke, ini
Nanti attendance list-nya daftar hadir siswa itu kelihatan. Kita unduh. Berapa orang sih yang masuk, gitu kan? Nah, ini Ibu, yang masuk saat ini Pak Yusuf. Waktu jam ada semua di sini ya. Jam 11.242. Jika Pak Yusuf keluar, maka di sini nanti akan keluar. Lihat user action-nya itu akan dijelaskan. Itu. Oke. Itu bagaimana caranya supaya simple ya. Jadi yang efektif ya untuk membatasi sebenarnya kelihatan siswanya itu keluar atau di dalam gitu, di dalam ROM ini. Jadi sangat mudah sebenarnya, sangat mudah diantisipasi. Oke, ini yang ada pertanyaan yang ada hubungannya pertanyaan dari Bu Endang tadi. Yang berikut saya mau keluar dari kegiatan. Yang berikut, saya mau coba mungkin satu itu kembali di yaitu di kelas notebook. Kelas notebook. Oke, karena masih baru maka harus di setup terlebih dahulu. Klik setup blank notebook. Nah, ini membuat kelas ya, yang memasukkan siswa secara langsung. Nah, apa yang harus kita isi di sini? Boleh ini secara default ya, boleh juga kita rubah. Sectionnya kita rubah. Mungkin di sini catatan siswa, tambah lagi mungkin sini tugas ya. Nah, kalau mau tambah silakan, saya contohkan 2. Setelah itu create. Oke, tunggu. Oke. Siswa tadi, 2 siswa 1 dan siswa 2 secara otomatis ada sudah di dalam. Di siswa 1 dan 2 ini, apa yang saya tambahkan tadi, catatan siswa dan tugas-tugas, tentu di sini akan dimiliki sebagai folder siswa 1 dan siswa 2. Ini dia, tugas-tugas dan catatan siswa. Ini secara otomatis dia membuat folder di jumlah siswa yang kita masukkan di dalamnya. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Guru? Oke, di content library adalah sebuah konten atau tempatnya guru ya. Ini bisa dihilangin ya, bisa di remote ya, permanen, delete. Oke, setelah itu kita tambahin sebagai apa tugas siswa gitu ya. Kita tambah section ya. Tugas. Oh, sorry, larinya ke atas. Oke, harusnya larinya ke bawah. Tugas.
content library. Tambah catatan siswa. Oke. Inilah yang siswa itu hanya bisa membaca, hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa ngedit di content library-nya. Nah, tugas-tugasnya apa? Mungkin tugas 1. Nah, di sini tinggal diberikan tugas satunya apa gitu kan. Oke. Mungkin kalau yang matematika gitu ya, saya mau contohkan pemudahannya tadi ya, 2x ditambah Y sama dengan 5. Kita coba fungsikan equation map-nya. Ini dia. Select option of Y. Kita tanya Y-nya, tanya X-nya. Oke, ini ada semua Bapak Ibu. Grafiknya ada semua. Tanya grafiknya, tinggal insert. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan di Microsoft Teams melalui kelas-kelas yang dibuat oleh guru. Jadi pemanfaatannya ini baru beberapa sih, belum semua yang kita ketahui itu belum tercover ya. Contoh ini tugas 1 gitu ya. Tugas satunya apa gitu, contohnya ya gitu kan. Ya kan gitu. Tugas 2-nya apa gitu. Nomor 1, nomor 2, oke. Ini Bapak Ibu, siswanya hanya bisa melihat Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dikerjakan oleh siswa itu nanti ini pindahkan, siswanya mengerjakannya di sini gitu. Tugas 1. Soal nomor 1. Nah, ini jawabannya siswa Bapak Ibu di sini. Ya. Nomor 2. Ini jawabannya siswa gitu. Nah, ini di jawaban siswa. Sehingga nanti guru itu tinggal melihat, oh siswa saya ada 12, siswa saya ada 30, nanti ada di sini semua Bapak Ibu. Ada di sini semua. Ini siswa 1, siswa 2. Untuk melihat tugasnya, anak-anak sudah kerja atau belum, tinggal lihat, oh tugas 1, apa semua sih? Oh si siswa 1 sudah kerjakan tugas. Oh ini jawabannya, oh benar. Oke, kalau benar. Nah disinilah nanti tinggal guru memberikan apresiasi ya. Di draw. Nah, ini siswa dapat ini. Draw. Oh benar. Ini yang 2 benar. Oh siswa dapat 100. Nah,
ini nanti secara langsung siswa itu bisa melihat di akunnya. Tidak perlu lagi Bapak Ibu guru pakai kertas, memeriksa pakai kertas, habis itu Mbak akumulasi lagi, ya, Mbak lihat lagi. Akhirnya mungkin itu sangat menyulitkan jika Bapak Ibu guru tidak bawa kertasnya anak. Tetapi ini bisa dilakukan hanya melalui Android, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa di mana saja memeriksa tugasnya anak, bisa juga dengan santai dengan keluarga, bisa kapan saja, sepanjang Bapak Ibu guru terkoneksi dengan internet. Oke. Itu ya, jadi model dari kelas notebooknya, tugas-tugasnya, gitu kan. Nah, setelah itu tinggal Bapak Ibu guru memberikan materi kembali di content library, di catatan siswa. Apa yang perlu dicatat Bapak Ibu? Mungkin materi apa tadi, virus itu ya, virus. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal memasukkan materinya, gitu kan. Bisa memasukkan materinya. Nah, inilah Bapak Ibu, materi inilah nanti yang anak-anak lihat ya, anak-anak lihat, diapain mungkin sebagai catatan karena ini materi penting, maka siswa mungkin membuat resume yang diisi di folder catatan siswa, materi virus. Nah, disinilah nanti siswa itu mengerjakan resumenya. Nanti guru bisa memeriksanya. Oh ya, anak-anak selain membaca membuat resume. Jadi mungkin saja yang anak-anak yang tadinya kurang pengetahuan setelah membaca dan membuat resume, nanti pengetahuan akan bertambah. Jadi itu materi untuk memanfaatkan kelas notebook untuk di Microsoft Teams. Begitu Pak Herman. Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Sartono. Oke. Ya, Bapak Ibu, itu tadi materi lanjutan dari Pak Sartono. Jadi begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari Microsoft Teams ini kalau kita mau mengembangkan lebih lanjut. Untuk yang awal, yang baru pertama melihat ini memang seperti itu. Tidak ada yang terlihat mudah kalau awal. Jadi terlihat sulit. Saya pun ini karena saya masih baru, melihat bagaimana caranya sepertinya agak ribet nih. Cuma kan segala sesuatu itu memang kalau kita tidak berkenalan ya tidak akan bisa tahu. Jadi harus lebih banyak latihan. Begitu pasar mungkin ya. Betul Pak Ji, betul. Ya, mungkin saya berikan kesempatan lagi kalau ada yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu raise hand. Selanjutnya ini Bapak Ibu ada banyak sebelum bertanya saya sampaikan dulu beberapa yang minta tolong bagaimana caranya kalau mau mengganti nama perangkat saya menjadi nama saya begitu. Nah, ini pasar saya tutup dulu ya. Silakan Pak Ji, silakan. Ya, saya tampilkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin mengganti namanya Bapak Ibu di Zoom. Ini bisa kelihatan ya, Bu Marni. Yang apa yang saya tampilkan bisa kelihatan? Oke.
Kalau ingin mengganti nama, di setiap pojok video Bapak Ibu sebelah kanannya itu kan ada gambar, ada titik-titik ya. Bapak Ibu klik saja titik-titik ini, di situ ada ada pilihan rename. Ya, baru silakan ketikkan nama aslinya. Karena di sini masih banyak peserta yang masuk tidak menggunakan nama asli, sehingga kami kesulitan ketika mau bertanya, Bapak Ibu menggunakan nama perangkat, silahkan Galaxy, ya tidak mungkin. Silahkan Oppo gitu ya. Jadi sebaiknya menggunakan nama. Jadi silahkan Bapak tinggal ini ada tanda klik ini, titik-titik 3 ini. Saya coba coret-coret supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada titik-titik ini 3, diklik saja, nanti di sini ada pilihan rename. Ini silakan diklik rename, nanti mengganti namanya, menggunakan nama asli, jangan menggunakan nama perangkat. Saya kira itu mungkin. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, dan kemudian daftar hadir juga Bapak Ibu baru 148 dari 230 partisipan kita yang hadir hari ini, itu baru 148 yang sudah hadir. Dan kami nanti di akhir sesi juga akan membagikan door prize untuk 5 orang peserta yang mengisi daftar hadir dan masih standby sampai dengan akhir kegiatan, itu senilai 75.000 masing-masing pemenangnya ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu keluar dan tidak sampai di akhir sesi ya tidak dapat door prize-nya nanti. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand-nya atau klik catatannya, klik nama, tulis namanya, izin bertanya begitu. Kalau tidak ada, nanti saya coba lanjutkan beberapa pertanyaan tadi yang dari luar. Kita juga ada live streaming ini Pak Sartono, di luar ada beberapa penanya yang menyampaikan bahwa ini sepertinya lebih kompleks daripada Google Classroom ya, gitu. Lebih kompleks Google Classroom. Teman-teman yang memanfaatkan Google Classroom ini merasa lebih mudah menggunakan Google Classroom. Itu seperti apa Pak? Karena saya juga belum pernah pakai Google Classroom Pak. Saya pernah mencoba Google Classroom Pak, gitu cuma karena saya hanya mencoba saja, setelah itu udah nggak saya lanjutkan gitu. Sempat sih buat kelas gitu, sempat sih buat materi gitu. Waktu saya belum mengenal ini Pak. Oh iya. Jadi begitu setelah mengenal, yang jelas itu sudah saya tinggalkan karena materi yang saya dapat yang baru, begitu saya baca-baca, saya praktekkan, ternyata itu tahun 2018 saya bisa mendeploy SMA 1 Tulikoli untuk bisa legalitasnya untuk SMA 1, ternyata itu sangat bermanfaat untuk teman-teman juga di sekolah. Di saat itu juga saya juga sosialisasi ke teman-teman, ke kepala sekolah, ke pemangku kebijakan yang lain, itu sangat antusias. Terkecuali yang memang ada beberapa sih teman-teman yang mungkin belum familiar ya, masih namanya hal baru, namanya barang baru dipelajari ya, seperti ini tadi Pak Haji. Kalau memang masih melihat itu kayaknya sangat sulit gitu. Tapi kalau langsung praktik saya rasa senang itu, karena hampir SMA di Tulikoli dan SMK Tulikoli saya sudah pernah bawa materinya ini Pak Haji. Ya, hampir semua di Tulikoli itu. Dan sangat mudah yang ini sih Pak Haji menurut saya. Oke. Terima kasih Pak Sar. Itu juga Bapak Ibu. Jadi yang teman-teman yang di luar yang sekarang lagi nonton live streaming kami di fanpage LPMP, itu jawaban dari Pak Sartono bahwa memang kalau kita lihat kompleksitas dan mana yang lebih simpel untuk digunakan, itu mungkin Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan Google Classroom merasa itu lebih simpel ya. Tapi Bapak Ibu yang biasa menggunakan Microsoft Teams itu merasa ini lebih. Jadi siapa yang dulu dikenal saja ini sebenarnya. Tapi kalau mau dibandingkan ya itu Bapak Ibu. Sama dengan Zoom ini dengan Webex ya. Sering saya bisa menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari Zoom dan Webex. Kalau saya melihat di Zoom ini sangat simpel. Orang bisa belajar bahkan yang tidak punya dasar ilmu pengetahuan video conference itu bisa cepat beradaptasi begitu dibandingkan dengan dia menggunakan Webex. Tetapi kekurangannya di Zoom ini agak banyak kekurangan, terutama itu dari segi security.
security-nya juga tidak sebaik yang digunakan oleh Webex gitu. Nah, tetapi di Webex walaupun dia agak jelimet, tetapi itu sangat lengkap fitur-fiturnya. Bahkan untuk trainer, panitia dan segala macam itu ada jalur khusus untuk masuk gitu. Seperti itu. Nah, banyak. Jadi sesuatu itu kalau mau kita belajar sederhana ya cuma seperti itu gitu. Tapi kalau kita mau belajar lebih kompleks, memang kompleks tapi fungsi yang disediakan itu banyak gitu. Tapi agak rumit belajarnya. Nah, itu makanya harus step by step seperti itu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi nih, saya lihat ada Pak Ibu mungkin ya. Rutiani dari SMK 3 Palu. Ibu Rutiani, teman-teman panitia tolong dibuka. Akhirnya lihat WA ada yang bertanya. Iya, Ibu Rutias. Silakan dibuka mic-nya Ibu Rutias, teman-teman. Rutiani mungkin ya. Iya. Saya lanjut. Pak Awal dari SMA 1 Palu, Pak Awal. Pak Awal. Pak Awal mic-nya tidak hadir nih. Kemudian Pak Nurlan. Pak Nurlan. Ini semuanya yang nama yang dikasih sama saya tidak join audio ini. Teman-teman panitia kalau mereka tidak join audio tidak bisa bertanya langsung. Gitu. Nah, kita lanjut saja ini dari Pak Kurniawan. Silakan Pak Kurniawan. Dibuka mic-nya, Pak. Pak Kurniawan dibuka mic-nya. Nah, tidak standby juga. Kemudian lanjut Pak Muhammad Yusuf dari SMP 2 Siggi. Pak Muhammad Yusuf, silakan Pak. Teman-teman yang belum bertanya, silakan standby ya. Silakan Pak Yusuf, singkat Pak. Pak Muhammad Yusuf, silakan Pak. Langsung diskusi saja Pak. Kayaknya masih mempersiapkan Pak Yusuf ini. Oh ya, oke. Pak Uus. Pak Uus, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Yang pertama, ini saya waktu registrasi Pak, mohon penjelasan karena tadi saya masuknya terlambat Pak. Untuk masuk sign-in address, ini kebetulan saya lupa ini ya Pak, akunnya itu gimana untuk menimbulkan kembali supaya itu bisa muncul kembali Pak. Ya, Pak Sartono bisa didengarkan pertanyaannya, Pak Uus? Ini pertanyaan apa nih Pak? Pak Uus. Bisa diulang Pak Uus pertanyaannya? Di sini ketika saya sign in ini nggak muncul ya Pak? Sign in kemana Pak? Alamat apa itu? Untuk alamat yang Microsoft Team. Oh, enter your Microsoft akun. Ini untuk memunculkan kembali akunnya gimana ya? Pak Yusuf pakai akun apa Pak? Gmail Pak. Oh Gmail, begini Pak. Microsoft itu harus loginnya itu juga harus pakai Microsoft Pak. Maksudnya email itu email Microsoft Pak. Ya Pak Yusuf. Oh, ada yang nyanyi. Halo Pak Yusuf. Bisa didengarkan jawaban dari Pak Sartono? Berarti harus diulangi lagi dengan menggunakan
Microsoft ya Pak? Iya betul sekali Pak. Mungkin kalau Bapak punya sekolah sudah mendaftarkan sekolahnya, tadi yang saya katakan gratis tadi, bisa pakai itu Pak. Tim itu bisa pakai itu. Oke, Bapak. Ya, Bapak mudah. Oke. Ya, terima kasih Pak Us. Jadi akun Microsoft harus ada menggunakan akun Microsoft. Berbeda dengan platform-platform yang lain seperti Zoom atau yang lain, itu orang bisa sign in dengan akun Google. Kalau ini ya karena aplikasinya Microsoft, jadi sign in-nya dengan akun Microsoft. Begitu Pak. Hanya satu ya. Kemudian izin dulu. oke, silakan. Selanjutnya ini ada yang raise hand, Ibu Wahdina. Silakan Ibu Wahdina. Ibu Wahdina, tolong dibuka mic-nya. Kalau tidak, selanjutnya Pak Barto dari SMK 3. Silakan Pak Barto. Pak Barto. Terima kasih Pak Irman. Silakan Pak Barto. Nah ini saya punya. Ya, saya mau bertanya Pak kepada Pak Stono. Tadi saya lihat itu kalau kita mau menambahkan materi berupa video, itu kelihatannya Bapak add saja dari video apapun yang terkait dengan seperti tadi virus. Begitu Pak ya? Betul Pak. Nah, ini kalau dia berbasis desktop mungkin seperti itu boleh Pak. Jadi visinya itu berbasis desktop langsung kelihatan di desktop. Tapi kalau kami sebagai guru kejuruan itu dia berbasis perangkat, jadi mungkin agak susah. Jadi dia harus diperankan sendiri oleh gurunya, kemudian di-add lewat guru yang membuat itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya langsung Pak. Monggo Pak, monggo. Begini Pak, kalau Bapak mau buat videonya boleh kok Pak, artinya langsung di-upload di situ bisa ya. Tidak harus langsung sih. Kalau langsung ya bisa harus 2 orang sih, satu pegang kamera, satu praktek gitu. Tapi untuk menampilkan di post, mengupload di post, tentunya harus sudah berbentuk file Pak. Kalau sudah menampilkan di post, begitu Pak Barto. Pak Barto. Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Ya, monggo Pak. Boleh Pak Irman? Silakan Pak, silakan Pak Barto. Kalau masih ada yang konfirmasi. Mungkin gini Pak, kalau bisa Bapak bisa tampilkan juga bagaimana membuat video. Oleh kebanyakan guru ini belum bisa melaksanakan ini, bagaimana membuat video yang dibuat sendiri kemudian diupload sendiri oleh gurunya sebagai hal utama bagi siswa yang akan diberikan materi itu Pak. Kita tidak mengambil materi dari luar, apa benar atau salah, kita kan belum tahu di materi seperti yang Bapak upload tadi, kita tidak tahu kebenarannya, seperti itu Pak. Iya betul Pak Barto. Tadi saya hanya mencontohkan, ya, yang berbeda bagaimana mengupload atau menambahkan materi di post itu berbentuk video Pak. Jadi kalaupun nanti Bapak sudah membuat videonya sendiri, itu kan nanti akhirnya kan berbentuk file, dan kebenarannya itu kan jelas tidak diragukan kembali ya. Artinya sudah fix, itu sudah yakinlah bahwa ini materi benar sesuai dengan narasi yang di atas gitu kan. Tadi saya minta maaf, saya hanya mencontohkan bagaimana mengupload atau menambahkan materi berbentuk video di post di Microsoft Teams, begitu Pak Barto. Jadi kalau untuk metode pembuatan video itu di luar materi saya, yang minta maaf sebelumnya itu Pak Barto. Begitu Pak. Iya, makasih Pak. Sekali Pak Barto, karena materi kita hari ini adalah Microsoft Teams, bukan untuk membuat video. Nah, mungkin kalau Pak Barto punya kemampuan untuk menyampaikan materi membuat video, konten video itu, nah silakan Pak, jadikan Pak bergabung nanti di Rumah Guru 4.0, kita coba kolaborasi sama-sama. Untuk membuat video itu tidak cuma 1-2 jam saja untuk bisa diajak video. Jadi
kontennya berbeda. Jadi nanti mungkin ada materi khusus untuk pembelajaran membuat video pembelajaran begitu ya. Begitu Pak Barto. Halo Pak Barto. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi Bapak Ibu, atau masih ada yang bertanya, ini ada raise hand lagi Ibu Indah Hairunisa, silakan. Ibu Indah Hairunisa, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja pertanyaannya Pak terkait akun Microsoft Teams. Jadi misalnya untuk sekolah kan daftarnya kayak tadi gratis. Kemudian apakah akun siswa itu kalau kita daftarnya sekolah itu siswanya juga ikut terdaftar secara otomatis atau siswa akan buat akun lagi sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya misalnya ada siswa yang lupa password untuk login. Apakah itu bisa kita atasi, bagaimana caranya? Begitu. Oke, itu saja Bu. Saya jawab langsung Pak Ji. Langsung saja Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Indah. Untuk akun secara gratis itu yang waktunya 3-6 bulan, sekolah bisa menambahkan siswanya bukan secara otomatis Ibu. Artinya admin sekolah itu yang menambahkan, membuatkan akun siswa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika akun siswa itu lupa, artinya siswa lupa dengan akunnya, bahkan username-nya, apalagi password-nya gitu ya. Guru atau admin itu bisa meriset dan bisa memperbarui akunnya siswa tersebut. Begitu Ibu pertanyaannya. Oh iya, boleh ditambahkan lagi Pak mengenai terkait gratis itu Pak. Oh, iya. Jadi misalnya kita mengupload video, terus itu kan akan memakan kuota misalnya. Jadi dia apakah siswa bisa mengakses itu secara gratis atau memang tetap dia menggunakan kuota internetnya? Gitu. Jelas pakai kuota internet Bu. Itu masing-masing harus punya jaringan internet. Tetapi penyimpanan data yang dipakai untuk siswa tersebut atau untuk guru tersebut itu masing-masing akun diberikan 1 terabyte Bu. Jadi penyimpanan datanya itu 1 tera, bukan giga Bu. Aman. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali. Jelas sekali bahwa yang gratis itu adalah tempat penyimpanan. Kalau paket datanya, tempatnya. Ya begitu. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya ada Pak Muhammad Yusuf. Tolong dibuka mic-nya Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf RPP ini. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jirman. Selamat siang Bapak Ibu. Pak Sartono, saya ini termasuk salah satu peserta TOT di September 2020 bersama-sama dari Pak Rudianto dengan Ibu Smita. Mungkin yang perlu saya konfirmasi tentang teman-teman tadi ingin agar destinasi di room LPMP, saya pikir mungkin perlu pencarian perhatian apakah bisa, karena di sini menggunakan Zoom, sementara kami nanti kan ingin destinasi menggunakan attendance list. Ya, untuk absennya itu kan jelas untuk pertanggungjawaban kegiatan tentu tidak bisa pakai Zoom, tentu harus menggunakan Microsoft Teams. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Microsoft Teams sendiri, apakah bisa misalnya kita tidak punya akun tapi hanya join sebagai peserta dengan link yang diberikan oleh seseorang yang aktif di Microsoft Teams. Jadi misalnya tadi ada yang bergabung tapi tidak punya akun. Seperti Zoom kan, Zoom dengan Webex itu walaupun kita tidak punya akun, tetapi bisa join kalau ada aplikasi Zoom yang kita sudah install di HP atau di laptop tanpa harus memiliki masuk login untuk memiliki akun. Mungkin itu yang pertanyaan kedua. Jadi apakah bisa kita login tanpa memiliki akun Microsoft 365, tetapi kita hanya bergabung dalam pertemuan meeting saya di level Microsoft.
Nah, kemudian yang terakhir Pak, mungkin konfirmasi tentang informasi website ini. Ada beberapa, saya ikut kemarin di Maluku itu 800.000 itu untuk web SCID tadi, .id. Itu ada mereka punya masa gratis kemarin, tapi setelah itu mereka jual lagi seharga 4 juta webnya dengan gratis Office 365. Jadi promosinya seperti itu, website 800.000 untuk masa tenggang kemarin sampai 31 April. Kemudian setelah itu akan berbayar selama setahun dengan bayaran 4 juta, tapi di dalamnya sudah masuk gratis. Jadi yang gratis hanya Microsoft Teams sebenarnya, Microsoft 365, tetapi pembayaran webnya itu yang 4 jutaan. Jadi mungkin perlu konfirmasi untuk memperjelas. Tadi kan Pak Setono sampai ke 800. Saya juga ikut kemarin juga di Maluku Belajar itu memang 800, dan mereka lewat tinggal waktu 1 bulan untuk mendaftar. Setelah lewat itu kembali ke harga normal itu 4 juta. Apakah seperti itu Pak Setono? Terima kasih. Ini Pak Setono selama ikut TOT saya sudah praktekkan, tapi masih banyak tugas yang harus saya kumpulkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Lanjut Pak ya, penanya berikutnya. Ini Pak Kurniawan. Pak Kurniawan silakan Pak. Pak Kurniawan. Pak Kurniawan silakan dibuka mic-nya Pak. Oke, dijawab dulu Pak Haji. Ya, silakan dijawab saja dulu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Yusuf sudah hadir kembali di sini. Dan saya sangat apresiasi nih Pak Yusuf ini, meskipun beliau ini senior, tetapi sangat antusias untuk belajar dan sangat antusias untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk pertanyaan Pak Yusuf, yang tidak punya akun itu ada bisa bergabung atau tidak di Microsoft Teams, bisa Pak. Tetapi hanya bergabung, bukan login Pak, bukan login ya. Dia bergabung, sebagai tamu, itu bisa. Nah, jadi tidak login ya, kalau login berarti pakai akun. Tetapi kalau bergabung dia bisa sebagai tamu. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana website ya, tentang website tadi ya. Website itu yang 800 Pak, itu yang saya mencontohkan di sekolah saya, 800.000 itu hanya websitenya. Microsoft 365-nya yang versi gratis itu yang A1. Versi gratis yang A1 ya. Itu bisa bertahun-tahun kita secara otomatis itu ya. Kita secara otomatis itu bisa bersambung langganannya. Ini tinggal setting aja sih. Settingannya tinggal sorong-sorong toolnya saja. Tidak perlu lagi kita memperpanjang langganan, tidak. Kita tinggalan saja websitenya saja, jangan sampai mati. Yang dijaga adalah website jangan sampai tidak dibayar. Itu. Yang 4 juta itu Pak, itu berarti lisensi sudah ditingkatkan Pak. Kalau di saya di SMA 1 itu 2.800.000 sekian, karena tergantung dari guru, jumlah guru. Jadi di sana nanti ada hitung-hitungannya. Kalau itu lisensinya mau dinaikkan, itu yang kita punya di SMA 1 itu kan sudah A3. A3 itu 25 guru dengan 250 siswa, itu sekitar hampir 3 juta per bulan. Dan itu setiap akun itu bisa menginstal Microsoft secara pro. Itu 5 unit Pak, satu akun itu. Jadi bisa dibayangkan kalau sekolah kita punya perangkat komputer, adakah yang punya 500 perangkat komputer setiap sekolah? Mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Taruhlah 100 saja. 100 saja Pak. Kalau kita pro kan, ini yang saya pakai ini, Microsoftnya Pro, Office-nya Pro. Jadi saya nggak perlu lagi beli lisensi gitu. Kalau kita beli masing-masing tentu kan mahal, mungkin lebih dari 1 juta ya. 1 kali install Pak, bukan 2 kali install itu, 1 kali install saja 1 perangkat itu. Tetapi kalau kita berlangganan di Microsoft, yang jelas kita banyak free-nya, banyak bonusnya. Artinya jangan hitung-hitungan per bulannya sekian, harusnya kalau sekolah yang mampu lah. Kalau sekolah yang tidak mampu ya nggak apa-apa, kita pakai gratisan aja Pak Yusuf. Begitu Pak.
Jelas ya Pak Yusuf ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Asar. Ya, silakan. Belum kita closing statement. Ada saya Pak Awal dari SMA 1 Palu. Silakan Pak Awal. Silakan Pak Awal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemateri dan penyelenggara. Pak Awal. Jadi ada dua hal yang tempat terkait dengan aplikasi pembelajaran ini. Yang pertama itu dari segi efisiensi. Artinya selama ini di sekolah kami itu sudah menyelenggarakan pembelajaran secara daring, ya. Ada 4. Yang pertama itu ruang belajar, kemudian web kelas, kemudian cover. Keempat ini ternyata masih ada masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama itu masalahnya adalah prosesnya, ya. Proses untuk masuk ke aplikasi itu agak ribet, ya. Kemudian pada saat masuk itu ada kendala, loadingnya itu terlalu lama atau proses untuk mengakses pembelajaran itu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kebanyakan anak-anak itu terkuras, ya, biaya dan data yang digunakan itu dari segi efisiensi. Kemudian yang kedua, ternyata ketika menggunakan aplikasi itu mereka masih meminta ingin join ke aplikasi lain seperti WA. Kenapa? Karena ternyata aplikasi itu memudahkan untuk memberikan informasi, kemudian memberikan notifikasi kepada siswa, baik yang secara langsung maupun siswa yang terlambat dalam mengikuti kegiatan proses KBM secara daring itu. Kemudian dari segi efisiensi, siswa menginginkan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan efektif tanpa harus menggunakan kuota atau data yang cukup besar, ya. Karena selama ini itu kendalanya. Jadi banyak siswa yang ingin mengikuti proses pembelajaran, tetapi dihadapkan pada persoalan itu efisiensi, biaya dan sebagainya. Hanya itu Pak. Jadi ada 2, mohon dijelaskan apakah ketika menggunakan aplikasi ini memudahkan siswa untuk belajar, ya. Kemudian tidak memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengakses proses pembelajaran lewat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Awal. Selanjutnya ini ke Ibu Wahdina Arjun, silakan Bu. Ibu Wahdina. Silakan dibuka mic-nya Ibu Wahdina. Oke Pak Sartono langsung. Ibu Wahdina. Ibu Wahdina hadir? Iya. Ya. Waalaikumsalam. Satu peserta kemarin Pak Beta. Bu Ardina. Saya kemarin sudah coba Pak sosialisasi sedikit pada siswa saya, mereka antusias, tapi saya mau tahu Pak bagaimana caranya sehingga siswa saya itu bisa masuk. Kan kemarin kan dijelaskan Pak, kita yang bikinkan email atau saya lewat Bapak buatkan email saya punya siswa. Itu saja Bu. Ya, Pasar bisa disimak tadi pertanyaannya Pasar Tono? Kayaknya pertanyaannya bagaimana membuatkan akun Microsoft siswa, apakah saya atau barangkali guru begitu, barangkali Pak Haji. Ya, silakan Pak, langsung dijawab saja.
Oke. Yang pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak SMA 1 Palu ya? Pak Awal. Pak Awal. Ya. Di Microsoft Teams, Pak. Di Microsoft Teams itu aksesnya sebenarnya mudah sih. Tidak ribet sih. Kalau apalagi hanya untuk gabung, Pak. Kalau gabung itu kan cukup gabung, menuliskan nama, join gitu aja kan. Itu sebenarnya seperti itu. Untuk kuota data itu kan sebenarnya tergantung sih, Pak. Ini Microsoft Teams itu sebenarnya sama dengan media sosial sih. Aplikasi sama dengan aplikasi media sosial. Jadi kalau kuota data yang dipakai itu kurang lebihnya seperti itu. Itu dari Pak Awal ya, pertanyaan Pak Awal. Untuk pertanyaannya Ibu tadi, siapa yang buatkan akun Microsoft? Karena begini Ibu, akun Microsoft yang untuk peserta TOT, kemarin kita fasilitasi hanya untuk peserta diseminasi, bukan untuk siswanya Bapak Ibu di sekolah ya. Sampai menafsirkan salah. Artinya saya membuatkan akun itu buat guru, bukan untuk siswa. Gitu. Jadi jangan sampai nanti Ibu juga menjadikan beasiswa bahwa nanti akan dibuatkan akun, karena itu akun itu khusus guru, karena guru inovatif. Gitu. Kalau siswanya Ibu mau buatkan akun, Ibu mendaftar gratis saja di Microsoft yang pernah saya sampaikan pada waktu materi terakhir. Begitu Pak ya? Oke. Jelas ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak sebelum kita masuk di sesi undian door prize. Silakan. Bu atau Bapak Asdar ini. Asdar, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak, saya kan langsung praktek ini Pak. Saya barusan buat akun juga Pak. Barusan gabung juga di pelatihan tentang Microsoft ini. Ini saya coba untuk masuk ke akun guru. Saya kan guru Pak. Ini ada masalah di sini Pak. Masalah tidak berhasil Pak. Karena ada keterangan, maaf Anda harus menggunakan alamat email yang ditetapkan untuk Anda oleh sekolah Anda. Bagaimana itu Pak? Oh betul Pak. Artinya begini. Terima kasih Pak pertanyaannya. Bapak semangat sekali. Apresiasi buat Bapak ini. Iya Pak, makasih banyak Pak. Begini Pak, nanti Bapak di sekolah mana Pak? SMK Al-Ittihad Dede Soni Pak, Toli. Oh, Alia ya? SMK Pak, SMK. Karena ada Alia juga di situ Pak. MTS juga gabung di situ. Oh iya, karena saya pernah masuk di SMK 1 Dampal Selatan sih. Oh iya Pak. Ya. Akan berkaji Pak. Jadi begini Pak, untuk Pak Asdar, untuk daerah Toli, Bapak nanti bergabung di diseminasi saja, atau barangkali juga masuk sama Pak Yusuf, minta tolong Pak Yusuf. Pak Yusuf atau Pak Pak Rudianto juga boleh. Bagaimana Pak? Bagaimana? Halo Pak Yusuf. Bagaimana Pak? Boleh nanti di cover Pak Asdar dari Tony untuk peserta diseminasinya Bapak. Oh ya boleh Pak. Pak Asdar. Iya Pak. Nanti Bapak bergabung di kelasnya Pak. Supaya nanti diajarin bagaimana sekolahnya Bapak. Oh iya Pak. Apa? Jadi Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Ya sama-sama Pak. Oke. Oke Pak Ir, silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Tadi pertanyaan terakhir dari SMK Al-Ittihad Toli, Pak Asdar. Selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita closing statement oleh Pak Sartono, kita mau bagi hadiah dulu ini untuk Bapak Ibu untuk 5 orang pemenang. Mohon Pak Taufik sudah standby. Pak Taufik. Ya, standby. Pak Taufik mohon di suaranya dulu. Kurang keras suaranya Pak.
Ya, satu ruangan Pak Taufik dan Ibu Marni ya. Halo, Pak Taufik. Baik. Kalau begitu saya. Sekarang sudah berapa peserta yang mengisi daftar hadir? 175. Sudah ada datanya di Excelnya enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, yang mengisi daftar hadir. Kemudian 175. Mohon nanti datanya disiapkan ya, nama dan sekolahnya. Sudah. Pak Irman 176. 176 ya, oke siap. Tunggu mama datang. Aduh, Oma tidak mampu. Aduh, jangan kokore itu mama ya langsung mama putar. Aduh. Ya, saja. 176 akan voucher senilai 75.000 untuk 5 orang. Yang pertama kita undi, saya klik saja nomor daftar hadir nomor urut 35. Atas nama siapa Ibu Marni? Ibu Marni nomor 35 atas nama, tolong dicatat ya. Dibuka mic-nya, Bu. Pak Dini SD Impres Rumah. Dua. Pak Dini SD Impres Rumah. Ya, tolong dicatat ya. Ibu Sarini dari SD Impres Rumah. Itu pemenang pertama. Saya lanjut untuk pemenang kedua. Nomor 113. Sapriani SD Impres Panale. Oke, Ibu Sapriani dari SD Impres Panale. Jadi akan kita hubungi. Kemudian untuk yang ketiga, saya undi lagi. Nomor daftar hadir 154. Nilu Timiawati SD Impres 4 Biromuli. Ya, Ibu Nilo ya. Ibu Nilo dari SD Impres 4 Biromuli. Oke, sekarang yang keempat. Nomor 33. Tolong dicatat Bu Marni ya, dicatat nama-namanya. Ya Pak, ya. Nomor 33. Tarif Hidayat. Tarif Hidayat SMP 3 Kocol Utara. Wah, Pak Sarif, selamat Pak Sarif. Dapat pulsa 75.000 ini. Tarif Hidayat. Kemudian ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Nomor 117. Ivaldi Purba SMK Ampana Kota. Oke, Ivaldi Purba dari SMK Ampana Kota. Jadi pemenang yang terakhir 5 orang yang mendapatkan undian voucher senilai 75.000 Bapak Ibu. Bisa diulang lagi nama-namanya siapa saja Ibu Bapak? Halo, selamat siang. Pak Irman, yang pertama saat ini SD Impres Rumah. Yang kedua Sapriani SD Impres Panale. Yang ketiga Nilu Timiawati SD Impres 4 Biromuli. Yang keempat Tarif Hidayat SMP 3 Kocol Utara. Yang kelima Rivaldi Putra SMKM 2 Ampana Kota. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Oke, Pak Sartono, kami persilakan Pak Sartono untuk sebelum penutupan ini kami persilakan Pak Sartono untuk memberikan closing statement-nya Pak.
Silakan Pak Sartono. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta. Kesempatan yang sangat istimewa ini telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa nanti dipraktekkan Bapak Ibu di sekolah, dan ini sangat mudah dan gampang untuk siswa maupun guru. Mudah-mudahan juga ini juga bisa dimanfaatkan oleh berbagai tingkatan sekolah, bukan hanya SMA, SMK, SD, SMP, SMA. Silakan nanti bisa dimanfaatkan. Yang berikut, karena saya juga harus sama dengan Pak Herman mengambil daftar hadir, saya harap juga daftar hadir nanti bisa dikirim ke saya Pak Her. Terima kasih Pak. Ya Pak. Terus jangan lupa ada redeem code yang saya sampaikan sama Pak Her kemarin dengan survei. Saya harap nanti semua peserta yang ada di absensi itu mengisi redeem code dengan daftar hadir. Ada petunjuk bagaimana yang belum punya akun bisa pakai akun Gmail, bisa masuk ke akun Gmail, dan di sana nanti Bapak Ibu bisa banyak belajar di education on Microsoft.com. Jadi di sana banyak pelajaran-pelajaran penting bagaimana Bapak Ibu bisa mengaplikasikan Microsoft ini di dunia pendidikan, bahkan di manapun berada. Nanti Bapak Ibu ada namanya kurs yang Bapak Ibu pelajari di sana. Yang berikut ada survei Bapak Ibu ya. Minta tolong survei nanti diisi. Apakah materi yang saya sampaikan nanti ada masukan-masukan buat saya, khususnya ya. Nanti tolong nanti diisi, dan penuh harap saya ini untuk bisa menerima survei Bapak Ibu. Karena populasi yang saya laporkan adalah 200. Tadi sudah masuk partisipan 230 Pak Haji ya? Ya, 230. Tetapi yang aktif kayaknya tinggal 176 tadi laporan dari Ibu Marni ya. 170. Tetapi nggak masalah. Yang saya harap adalah redeem code dan survei itu bisa dilaksanakan oleh peserta tadi, sehingga nanti pelaksanaan di Microsoft nanti Bapak Ibu sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Terutama nanti jika ada nanti peserta TOT mau mengadakan diseminasi, nanti bisa juga nanti disampaikan oleh peserta TOT selebihnya di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irman. Sama-sama Pak. Terima kasih. Jadi, terima kasih Pak Sartono. Nyambung tadi yang disampaikan Pak Sartono, linknya untuk redeem code dan survei kami sudah sampaikan di grup chat. Mohon Bapak Ibu seperti yang Pak Sartono telah sampaikan, karena ini terkait juga dengan pengembangan selanjutnya, Bapak Ibu untuk berpartisipasi untuk mengisi link survei dan redeem code ini ya, bisa menggunakan Gmail ini Pak Sar ya. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami informasikan bahwa kami tidak merecord kegiatan kita hari ini, tetapi kami sudah melakukan live streaming di fanpage LPMP, di Facebook LPMP. Kalau mau nonton lagi sejak awal bisa dari fanpage LPMP itu di Facebooknya ya, Facebooknya LPMP. Dan sehingga kami tidak merecord lagi karena butuh space yang besar lagi untuk merecord. Apalagi kalau berapa jam ini sekitar 3 giga lagi kita butuh untuk merecord. Kedua, kami juga mengundang Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini 2 minggu depan, tanggal berapa Bu Dokter? 24 Pak, 24 Juni. Ya, insya Allah tanggal 24 Juni kita hadir lagi di Rumah Guru 4.0 batch keempat, yang nanti insya Allah keynote speakernya adalah Bapak Profesor Aris, mantan Rektor Universitas Makassar. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Kepala. Pak Askari masih hadir? Ya, masih Pak. Terima kasih. Bapak, terima kasih dari pagi sampai siang ini masih membersamai kita semua. Sangat antusias untuk bersama kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk mengarahkan sekaligus menutup acara kita, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian.
Nah, kita sekarang selama 3 jam ya, mulai dari tadi pagi pukul 9 sampai pukul 12 siang ini. Nah, tentunya apresiasi kami sampaikan pada narasumber. Terima kasih pada host, moderator, atau panitia teristimewa buat Bapak Ibu, Bu Guru yang sedang baik itu yang ada di Sulawesi Tengah maupun di luar dari Sulawesi Tengah. Terima kasih atas apresiasi dalam hal peningkatan mutu pendidikan pada standar proses di masa COVID ini. Dan juga saya ingin menyampaikan kita gunakan rumah kita ini, rumah guru ini sengaja dibuat oleh difasilitasi oleh FMP sebagai ruang atau rumah kita semua. Jadi Bapak Ibu tidak sampai di sini saja untuk pertemuan kita, tapi kita gunakan, kita ramaikan rumah kita sendiri dalam hal kali bilang pencerahan kita sama-sama demi terwujudnya pendidikan yang diharapkan mempunyai hak-hak yang sama bagi peserta didik kita, anak didik kita. Dan tentunya ini tantangan bagi kita, dan ini adalah cobaan, dan cobaan ini adalah merupakan satu hikmah yang bisa kita ambil di dalam pandemi COVID-19 ini. Tentunya itu yang harapan kita sama-sama melakukan perbaikan mutu pendidikan khususnya di Sulawesi Tengah. Dan saya sampaikan permohonan maaf bila dalam waktu 3 jam ini mungkin ada teman-teman, saya lihat ada beberapa guru-guru yang belum bisa masuk. Ada juga terkendala tadi partisipannya saya lihat dari 231, jadi sekarang saat ini sisa 100, tinggal 100 ya partisipan saat ini. Dan tentunya juga mungkin ada beberapa kendala dari beberapa teman-teman kita, salah satunya mungkin jaringan. Dan ini dari apa yang disampaikan ini kita teluri, kita beri virus positif pada teman-teman guru-guru lain. Jadi virus positif ini insya Allah akan mempermudah pelaksanaan dari belajar jarak jauh. Jadi PJJ ini sangat dibutuhkan, dan ini merupakan prioritas sebenarnya, prioritas melalui sistem daring yang kita hadapi saat ini. Jadi langkah yang paling tepat adalah sistem daring ini, dan kita menghiasinya dengan beberapa isi-isi fasilitas di media online. Mungkin ini harapan saya. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala sudah menghubungi kita hari ini, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Sartono sebagai keynote speaker kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sartono ini menjadi berkah, menjadi amal buat Bapak Sartono, amal ibadah buat kita semua, dan teman-teman yang bertugas juga. Terima kasih Ibu Dr. Marni sebagai host, kemudian Pak Taufik dan yang lainnya semua ya. Terima kasih banyak. Juga termasuk pada seluruh partisipan yang sudah mau bergabung di kegiatan kita hari ini. Untuk selanjutnya saya sebagai moderator bermohon maaf juga kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di 2 minggu depan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Marni sebagai host kegiatan kita kali ini. Silakan Ibu Marni. Terima kasih Pak Irman. Terima kasih
kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala MPSC Sulawesi yang telah menemani kita mulai dari jam 9 sampai jam 12 lewat. Terima kasih kepada Bapak Sartono yang memberikan materi kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan keseharian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irman sebagai moderator. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa. Semoga apa yang kita dapatkan kita diberi, kita mulai ibadah. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf